Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hari Setia Putra, SEMSI, salah satu dosen program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya bergabung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang sejak tahun 2018 dengan bidang keahlian di ekonomi moneter. Di samping bidang keahlian tersebut, saya juga tertarik pada bidang ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi perencanaan dan pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Teori Ekonomi Mikro 2 merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Ekonomi Pembangunan dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester 4. Adapun syarat untuk mengikuti mata kuliah ini harus lulus pada mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Mikro 1. Deskripsi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Mata kuliah ini merupakan keberlanjutan dari mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Mikro 1 yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ekonomi kesejahteraan, teori game dan teori probabilitas yang berkenaan dengan risiko dan ketidakpastian, perilaku produsen dan keseimbangan umum. Mata kuliah ini juga membahas dan memberikan pendalaman dari berbagai macam alat analisis di mana diagram dan grafik dijadikan sebagai alat analisis utama. Pengetahuan tentang kalkulus sangat diperlukan untuk dapat mengikuti kuliah ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan menguji berbagai teori ekonomi dengan pendekatan analisis matematik. Adapun capaian mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bentuk umum untuk model ekonomi dan pengembangan modern, mampu menjelaskan maksimasi dari suatu fungsi variabel dan fungsi homogenitas, mampu menjelaskan derivasi matematik dan fungsi-fungsi utilitas untuk preferensi spesifik. Selanjutnya, mampu menjelaskan fungsi utilitas tidak langsung dan minimalisasi pengeluaran, menjelaskan fungsi permintaan dan perubahan pendapatan serta harga, serta memahami konsep dari substitusi dan komplement serta komoditas komposit. Dan terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami konsep profit maksimum dan fungsi profit dan menjelaskan permintaan pasar dan harga dalam jangka pendek. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama akan membahas mengenai model ekonomi dan pengembangan teori nilai ekonomi. Pertemuan kedua akan membahas matematika optimisasi. Pertemuan ketiga membahas preferensi dan utilitas. Pertemuan keempat mengenai maksimum utilitas. Pertemuan kelima akan membahas efek pendapatan dan efek substitusi. Pertemuan keenam membahas mengenai hubungan permintaan antar barang. Pertemuan ketujuh akan membahas fungsi-fungsi produksi dan pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-9 akan membahas fungsi-fungsi biaya, pertemuan ke-10 yaitu konsep profit maksimum, pertemuan 11 membahas model keseimbangan parsial, pertemuan 12 membahas aplikasi analisis kompetitif, pertemuan ke-13 membahas mengenai model monopoli, pertemuan ke-14 yaitu model-model tradisional dan persaingan tidak sempurna, dan pertemuan ke-15 membahas mengenai analisis pasar tenaga kerja, dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 ini yaitu dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah cara yang saya lakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, bertukar informasi dan pendapat, dan juga metode kasus. Pembelajaran dilakukan dalam model sinkronus, yaitu pertemuan secara tatap muka di kelas maupun melalui Zoom meeting, dan asinkronus, yaitu melalui e-learning. Sebelum kelas dimulai pada awal semester, saya memasukkan materi di mana sumber pembelajaran dalam e-learning didapatkan dari buku ajar mutakhir, artikel terkait, dan dokumen-dokumen kebijakan dalam ekonomi mikro, dan data-data lainnya yang menunjang dalam perkuliahan. Selanjutnya, interaction. Interaction adalah proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen kepada mahasiswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Pada kesempatan pertama, saya akan meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman materi pada pertemuan tersebut yang materinya sudah saya sediakan pada e-learning, baik secara lisan pada pertemuan tatap muka dan secara tulisan di forum diskusi pada e-learning. Selanjutnya, setelah menyampaikan pemahaman dari mahasiswa, saya selaku dosen akan memberikan apresiasi terhadap pemahaman yang sudah benar dan mendiskusikan lebih lanjut terkait pendapat yang sekiranya belum tepat sehingga mahasiswa dapat memahami dengan baik dan benar materi perkuliahan tersebut. Kemudian asesmen. Asesmen adalah bagaimana saya menilai mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan.
Asesmen pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 terdiri dari 10% tugas terstruktur, case method sebesar 50% dan 20% untuk UTS dan 20% untuk ujian akhir semester. Semua asesmen ini memiliki rubrik masing-masing. Saya juga memberikan apresiasi terhadap mahasiswa berupa poin setiap keaktifan mahasiswa sebagai penilaian. Baiklah, pada pertemuan 15 yang merupakan pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis terkait dengan isu ekonomi mikro dan mendiskusikan solusinya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 15 ini dibagi di atas 3 bagian, pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada pendahuluan, saya akan membuka kelas dengan salam pembuka, mengambil presensi, dan akan mengulang kembali materi yang sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya, dan menyampaikan capaian materi pada pertemuan 15 ini sesuai dengan RPS. Pada sesi penyajian, saya akan menyampaikan 2 isu terkait dengan ekonomi mikro. Sedangkan pada sesi penutup, diharapkan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Setelah penyampaian materi oleh dosen, diharapkan mahasiswa sudah mampu untuk menganalisis kasus yang telah diupload di e-learning. Untuk itu, langsung saja kita lihat bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan interaktif di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk pada pertemuan terakhir ya sebelum ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai pasar tenaga kerja ya. Untuk itu sebelum kita memulai kelas, saya akan minta kepada salah satu dari Anda untuk bisa memimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan dipimpin doa. Baik, saya akan coba ambil absensi untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan jawab hadir ya bagi yang hadir pada hari ini. Yang pertama Muhammad David hadir, Maverdi, Rafaldi, M. Arik Ikhwan, Muhammad Irfan Hadi, Muhammad Faizil, Amelia Fitri, Hana Nabila, Nurul Madinah Lubis, Lili Ariska, Esti Insani, Salsa Kalista Azali, Merani, Melisha Amalia, Yesi Badriatul Fadila. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya untuk di kelas Teori Ekonomi Mikro 2. Sebelum saya masuk ke dalam pertemuan minggu ini terkait dengan pasar tenaga kerja, saya ingin mereview sedikit ya, apakah Ananda belajar di rumah setelah minggu lalu kita belajar di kelas ini terkait dengan teori ekonomi mikro 2 ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Pak. Untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya itu pada minggu lalu itu mengenai pasar persaingan tidak sempurna, Pak. Oke, bisa jelaskan sedikit apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna yaitu di mana kondisi pasar yang hanya terdiri atas penjual tunggal atau beberapa penjual saja, Pak. Pasar persaingan tidak sempurna itu selisih penjual dan pembelinya banyak, tetapi produk atau barang yang dijual itu sama. Oke, jadi itu ada sedikit terkait dengan definisi dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, saya ingin juga nih melihat, ada yang masih ingat tidak apa saja ciri-ciri dari persaingan pasar persaingan tidak sempurna? Saya, Pak. Oke, silakan. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yang pertama ada jumlah penjual sedikit dan banyak barang yang sama. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Oke, jadi penjual itu berhak untuk menentukan harga barangnya sendiri ya, itulah pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Pak. Ya, silakan. Jadi menambahkan ciri-ciri pasar persaingan yang tidak sempurna, Pak. Yaitu penjual baru akan sulit untuk bersaing. Selanjutnya tidak ada produk pengganti dari barang yang dijual sama. Oke, ya barang yang dijual sama. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat temannya terkait dengan definisi pasar persaingan tidak sempurna dan juga ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian saya tunjuk nanti ya
untuk menggambarkan atau melukiskan dari kurva pasar persaingan tidak sempurna. Mungkin Iing, Aprilia, silahkan ke depan. Baik Pak, izin menjelaskan mengenai kurva yang telah Iing gambarkan, bahwasanya kurva AR itu selalu sama dengan kurva MR dan sejajar dengan sumbu OQ. Yang mana kurva AC itu atau average cost itu selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Nah, di mana kurva MC ini Pak atau marginal cost selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi saat itu terjadi efisiensi produksi Pak. Baik, terima kasih banyak Iing ya. Silahkan untuk kembali. Baiklah, jadi itu ya beberapa terkait dengan definisi pasar persaingan tidak sempurna ya. Namanya saja persaingan tidak sempurna. Jadi hanya ada satu apa tadi? Satu penjual ya. Dan barangnya bagaimana? Barangnya sama. Kemudian penjual baru akan susah bersaing. ya, persaingannya susah ya. Kemudian terakhir tadi penjual yang menentukan harga ya. Ya, ini terkait dengan pelajaran kita minggu lalu di kelas teori ekonomi mikro 2. Pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan pasar tenaga kerja ya. Mungkin Anda pernah mendengar namanya bagaimana sih latar belakang orang bisa masuk ke dunia kerja ya. Tentu saja mereka memiliki kemampuan tidak hanya di bidang pendidikan namun juga dalam bidang skill ya. Mungkin saja orang tersebut dia berasal dari sekolah SMK atau vocational, tetapi juga ada yang berasal dari universitas. Kalau sekarang Anda lihat banyak teman-teman yang lulus universitas tetapi tidak bisa memasuki dunia kerja. Itu karena apa biasanya? Biasanya tidak memiliki skill ya, tidak memiliki skill yang bagus. Kemudian apa? Pengalaman kerja yang tidak ada. Kemudian apa lagi? Mereka tidak bisa bersaing ya dengan teman-teman di dunia kerjanya. Di dalam teori ekonomi mikro pernah mendengar mengenai supply dan demand ya. Kalau supply ini membahas mengenai apa kalau di dunia tenaga kerja? Supply berarti penawaran. Penawaran dari siapa? Penawaran dari perusahaan ya, perusahaan. Kalau demand ini berarti berkaitan dengan permintaan. Permintaan dari siapa? Kalau di dunia tenaga kerja berarti dari pelamar kerja ya. Nah, biasanya seseorang susah untuk mendapatkan pekerjaan karena apa? Lebih besar supply atau demand? Lebih besar supply atau demand? Supply tadi dari siapa? Dari perusahaan. Kalau demand berasal dari pelamar kerja. Orang biasanya mengalami pengangguran karena apa? Karena terlalu banyak tenaga kerja, sedangkan tawaran kerja hanya sedikit. Disinilah yang namanya terjadi apa? Pengangguran. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Unemployment. Ya. Kemudian jika kita membahas mengenai tenaga kerja itu dibayar dalam bentuk apa? Upah. Ya, upah itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Wages ya. Nah, upah. Nah, selain dari upah, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan dari permintaan tenaga kerja. Anda kalau bisa memilih antara sebuah perusahaan, ya, perusahaan
Satu memberikan gaji yang besar, ya, sedangkan satu perusahaan lagi memberikan gajinya kecil. Tetapi di perusahaan kecil ini dia memberikan dalam bentuk manfaat lainnya, contoh kesejahteraan. Kalau misalnya pekerja ada tunjangan apa biasanya? Ada BPJS Kesehatan, kemudian apa lagi? BPJS Tenagakerjaan. Kalau misalnya perusahaan besar, dia memiliki gaji yang besar namun kerjanya full dari Senin sampai Minggu, ya. Kemudian yang kecil Senin sampai Jumat. Anda pilih yang mana? Senin sampai Jumat. Kenapa? Ya. Manfaat lainnya ada, kesejahteraannya juga lebih tercapai ya daripada yang memberikan gaji besar namun full weeks ya dari Senin sampai Minggu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi ketertarikan bagi pencari kerja untuk memilih ya perusahaan atau tempat dia bekerja nantinya. Nah, kita masuk ke dalam variasi upah. Tadi Ananda sudah bilang bahwa pekerja dibayar dalam bentuk upah atau dalam bahasa Inggrisnya wages ya. Nah, pekerja ya, jika seorang pekerja dia memiliki produktivitasnya tinggi, kemudian dia memiliki kemampuan bekerja yang lebih besar daripada rekan kerjanya, tentu dia ingin mengharapkan memperoleh upah yang lebih tinggi ya, berbeda dengan orang yang bekerjanya biasa saja ya. Kemudian tentu tidak bisa mengharapkan upah yang lebih besar daripada rekannya yang memiliki skill atau kemampuan yang lebih tinggi dari mereka. Nah, ada beberapa investasi bagi seorang pekerja untuk bisa memperoleh upah yang tinggi. Contohnya apa? Seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik itu biasanya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Kemudian mahasiswa ya biasanya sebelum dia tamat dari universitas biasanya dia mencari pengalaman ya, contohnya mencari pengalaman di bidang organisasi, kemudian ada lagi namanya magang begitu ya, untuk bisa menjadi sebuah investasi bagi mereka dalam mencari pekerjaan dengan harapan mendapatkan upah yang lebih besar ya. Itu namanya dari sisi sumber daya manusia. Oke. Baiklah, demikian ya untuk pertemuan kita terakhir di kelas teori ekonomi mikro 2 ya. Dalam 2 minggu lagi Ananda akan mengikuti ujian akhir semester, jadi persiapkan dengan baik untuk masuk ke ujian akhir semester ya. Sebelum saya tutup kelas ini, saya ingin bertanya ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang saya sampaikan pada hari ini? Dia bisa? Oke, silakan Salsa. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang kita bahas pada materi kali ini, Pak. Yang pertama itu, jika demand lebih besar daripada supply akan menghasilkan pengangguran. Terus juga seseorang pencari kerja harus memiliki investasi. Yang pertama dalam bentuk pengalaman organisasi, terus juga pengalaman pelatihan seperti magang dan juga skill. Dan yang terakhir itu seorang pekerja yang memiliki skill lebih besar atau pengalaman yang lebih tinggi, maka mengharapkan gaji yang lebih besar pula. Oke, terima kasih Salsa ya. Itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada materi pada hari ini ya. Karena kelas ini adalah basisnya adalah studi kasus, jadi saya memberikan ada 2 kasus yang sudah saya input di e-learning dan saya sudah bagi atas 2 kelompok. Kasus pertama itu adalah terkait dengan pengangguran ya, bagaimana pengangguran yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan human capital investment di bidang ataupun di pasar tenaga kerja ya. Apa sih seharusnya yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja ya. Nanti akan saya tunggu dari hari ini itu 3 hari kerja untuk bisa disubmit maksimal di tanggal 20 Juni ya. Semuanya paham? Ada pertanyaan? Tidak? Ya. Kalau begitu jika tidak ada pertanyaan silahkan nanti submit tugasnya di dalam e-learning ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di dalam grup WhatsApp ataupun jika ada diskusi disampaikan di dalam kolom diskusi di dalam e-learning ya. Oke, untuk ujian akhir semester apakah ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ataupun terkait dengan materi? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Kelas besok kira-kira materi apa yang bakalan keluar di Oke, baik.
Untuk materi yang akan saya uji pada ujian akhir semester itu ada 5. Yang pertama itu terkait dengan fungsi-fungsi biaya, profit maksimum, kemudian analisis kompetitif, pasar persaingan tidak sempurna, dan materi hari ini terkait dengan tenaga kerja ya. Kemudian informasi tambahan untuk ujian akhir semester akan kita adakan secara luring ya di dalam kelas. Jadi mahasiswa melaksanakan ujian di dalam kelas sekitar 100 menit ya. Dan jangan lupa saya ingin mengingatkan lagi terkait dengan studi kasus yang sudah saya sampaikan dan sudah saya masukkan ke e-learning, silahkan dibagi sesuai dengan kelompok yang sudah saya atur di dalam e-learning ya. Mungkin itu saja untuk materi kita terakhir tentang tenaga kerja pada pertemuan ke-15 di kelas teori ekonomi mikro 2. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT pada bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.